Salam satu pena. Kembali kita mengadakan podcast dari IWO Indonesia, Pak. Saya dari Ketua DPD IWO Indonesia. Saya Nio Helan. Saya juga bertemu dengan Pak Dandim, Pak Diko Sirait, yang baru menjabat di Dandim 0507. Terima kasih Pak, kita dengan tim untuk diterima untuk mengadakan podcast. Sebelumnya kita juga sudah mengadakan audiensi dengan Bapak. Bagaimana Pak, sehat hari ini Pak? Sehat, terima kasih. Selamat datang Bang Nio beserta tim hari ini di Markas Kodim 0507 Bekasi. Suatu kehormatan saya bisa menjadi narasumber dalam pelaksanaan kegiatan podcast hari ini. Ini Pak, sebelumnya saya ada beberapa yang saya pengen mengetahui sebelum Bapak di Dandim ini, apa sih yang sebelum Bapak menjabat di Dandim, dari dasar dulu apa, supaya untuk motivasi teman-teman yang menjadi tentara, yang mau masuk tentara Pak. Karena banyak yang anak-anak muda sekarang kan ingin menjadi bela negara gitu Pak. Gimana? Istilahnya apa motivasi Bapak sebelum berapa lama menjadi TNI dan menjadi sekarang ini? Oke, saya sudah berdinas 23 tahun di tentara. Pada waktu awalnya saya mendaftar tentara dari sumber perwira, yaitu dari abituren mahasiswa atau disebutnya Sekolah Perwira Pendidikan Karir. Sehingga setelah saya lulus kuliah, saya mendaftar melalui seleksi, kemudian diterima menjadi tentara. Kemudian tahun 2001 saya dilantik. Penugasan saya pertama waktu itu di Pusat Simulasi Tempur di jajaran Kodiklat Angkatan Darat. Setelah itu saya di Yon Armet 9 Purwakarta. Itu menangani masalah persenjataan artileri Medan. Kemudian tahun 2011 saya di Pusat Kesenjataan Armet. Kurang lebih 2 tahun, sempat mabesat sebentar 1 tahun. Setelah itu saya sekolah S2 di Australia, kemudian menjadi bagian dari Dinas Penerangan Angkatan Darat. Kaitannya dengan hubungan komunikasi dengan wartawan, dengan media. Setelah itu saya menjadi komandan batalion di Malang dan menjadi Dandim di Cilegon 2 tahun. Tahun 2020 selesai Dandim, saya menjadi staf sekretaris pribadi Kasat. Kemudian tahun 2021 saya menjadi kepala staf Korem di Papua dan pernah menjadi staf khusus Kasat tahun 2022. Kemudian masuk Dinas Penerangan Angkatan Darat dan sekarang menjadi Komandan Kodim di Kota Bekasi. Penugasan, saya pernah bertugas di perbatasan antara RI dengan Timor Leste tahun 2005, 2006. Tahun 2008 saya penugasan di Libanon, perbatasan antara Israel dengan Libanon. Dan penugasan-penugasan lain, ada beberapa penugasan luar negeri yang sifatnya sebagai peserta konferensi, peserta latihan dan sebagainya. Itu menghiasi perjalanan karir saya. Ya. Ini Pak, kiat-kiat Bapak untuk menjadi sukses kayak Bapak ini kan masih muda, udah jadi Dandim, udah perlu perjalanannya juga lumayan, gitu loh Pak. Kiat-kiat untuk teman-teman bagaimana gitu loh? Kalau dibilang kiat, kita melihat senior-senior yang baik. Jadi selama tadi saya sampaikan 23 tahun saya berdinas, saya melihat ada figur, role model, perwira atasan atau senior yang memiliki profesionalisme yang baik, kinerja yang baik, itu yang kita contoh. Dan yang pasti beberapa dari mereka juga yang melaksanakan mentoring ke kita, memberikan arahan, bimbingan, bagaimana bekerja, bagaimana berdinas, menjadi tentara supaya bisa berhasil. Intinya itu cuma 2. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah loyal. Disiplin sudah pasti kita taat pada aturan, tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian loyal, namanya tentara itu
prajurit itu perintah apapun harus dilaksanakan. Suka dukanya Pak? Suka dukanya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya kita sering bisa bertemu banyak orang ya. Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Menjadi tentara kita akhirnya pernah melakukan perjalanan karir maupun perjalanan dinas dari seluruh Nusantara, bahkan bertemu dengan prajurit-prajurit dari negara yang lainnya, mau itu Eropa, Australia, Asia, bahkan prajurit-prajurit dari Amerika Selatan, kita pernah berinteraksi. Sehingga itulah menjadi pengalaman yang sangat baik, mendewasakan, dan kemudian juga membuat kita semakin paham dunia kemiliteran.